ada seorang anak kecil, ya, anak kecil, ada anak kecil di sini, banyak, ya, anak kecil yang kemarin. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini, dia ini punya adab, punya adab, adabnya bagus, ya, akhlaknya bagus, sopan santunnya masya Allah, ya, sama orang tua, sama teman-temannya, sama guru-gurunya. Anak kecil ini bagus adabnya, anak kecil ini akhlaknya bagus. Kalau orang punya adab yang bagus, punya akhlak yang bagus, ya, pasti dicintai oleh ayah ibunya. Betul apa enggak? Betul. Dicintai sama guru-gurunya. Betul apa enggak? Betul. Ya. Anak yang bagus adabnya, anak yang akhlaknya bagus, adabnya bagus, sopan santunnya bagus, dia bakalan dicintai sama orang tuanya, sama guru-gurunya, sama teman-temannya. Semua dia dicintai. Yes. Jadi ada anak kecil yang punya adabnya bagus, yang punya akhlaknya bagus, yang mana dia dicintai sama orang tuanya. Dan anak kecil yang adabnya bagus ini, yang dia punya adab ini, dia suka bertanya daripada sesuatu yang dia nggak tahu. Dia ini, anak kecil ini suka bertanya an kulli syai'in la yafhamu, dari segala sesuatu yang dia tidak paham, dari segala sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya adab daripada orang yang belajar, kalau dia nggak tahu dia tanya, tahu lagi. Adab daripada orang yang menuntut ilmu, belajar, kalau dia nggak tahu bertanya. Nah ini anak kecilnya yang punya adab ini, dia nggak tahu selalu bertanya. Kalau dia nggak paham dia tanya. Jangan yang pura-pura tahu tapi nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu tapi tahu. Semuanya dah pura-pura pokoknya. Pura-pura tahu tapi nggak tahu. Tapi dia benar-benar nggak tahu, dia tanya. Dia suka bertanya. Kalau anak yang punya adab, punya akhlak, dicintai sama guru-gurunya, dicintai sama orang tuanya, akhirnya anak ini apa? Anak ini diajak jalan-jalan, diajak bertamasya. Tahu tamasya? Jalan-jalan. Kemana anak ini diajak jalan-jalan sama orang tuanya? Di bustani, di kebun, di taman. Oh, ya. Makanya kalau punya adab yang bagus, akhlak bagus, pasti diajak jalan-jalan terus sama orang tuanya. Ya kan? Mau nggak diajak jalan-jalan? Karena sekarang lagi corona. Iya. Akhirnya anak yang adabnya bagus ini diajak jalan-jalan, diajak bertamasya sama orang tuanya di taman, di kebun. Ketika diajak jalan-jalan anaknya tersebut oleh ayahnya, tiba-tiba sang anak ini melihat di taman tersebut apa? Mereka berdua, anak dan ayahnya, melihat kepada bunga mawar yang indah. Oh, yang namanya taman kan banyak pohon-pohonnya, ya kan? Yang namanya taman kan ada bunga-bunganya, ya kan? Pernah ke taman kan? Nah, ada apa di situ? Banyak bunga-bunga. Yang namanya taman pasti ada bunga-bunganya. Betul apa enggak? Ya. Akhirnya anak tersebut ketika di taman, sampai di taman, dia melihat ada bunga mawar yang indah, yang cantik, yang enak dilihat. Oh, enak dilihat juga. Akan tetapi ketika anak ini melihat bunga mawar yang indah, yang enak dilihat, yang cantik, ya, si anak pas melihat bunganya itu bagus, cantik, tapi ada penyakitnya. Pas dilihat, lah, kok ada penyakitnya di sini? Apa penyakitnya? Wahia walakinnaha mu'wajjah. Akan tetapi batang pohonnya itu bengkok. Ya, batang pohon daripada bunga mawarnya itu bengkok. Akhirnya anak ini berkata, ma ajmala hadhihi syajarah. Alangkah indahnya pohon ini, alangkah indahnya bunga mawar ini. Orang kalau melihat bunga indah, cantik, enak dilihat, pasti terpesona. Bunga mawar kan ada lagunya tuh, bunga mawar. Gimana tuh?
bunga mawar. Alangkah indahnya bunga mawar tersebut. Akan tetapi kata si anak, walakin limadza ya abi hiya wajah. Akan tetapi wahai ayahku, kenapa dia bagus, dia warnanya enak dilihat, udah cantik, tapi kenapa kok batang pohonnya bengkok? Ya. Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, karena sesungguhnya yang merawat kebun, tukang kebunnya ini lam yahtani bitahwimiha min sirariha. Dia ini gak pernah memperhatikan untuk meluruskan batang pohon tersebut semenjak kecil. Oh, ternyata pohon yang bagus tadi, yang bagus, yang indah tadi dilihatnya, batang pohonnya bengkok, ternyata tukang kebun gak pernah merawatnya dari kecil. Akhirnya batang pohonnya bengkok, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi bunganya bagus, ya kan? Maka menjadi bengkok karena si tukang kebun ini, yang suka merawat kebun ini, gak memperhatikan untuk meluruskan batang pohon bunga mawar tersebut. Ketika ayahnya mengatakan seperti itu, kalau begitu wahai ayah, kalau begitu al-ahsan an tuqawi bahalan. Kata si anak pas dengar ayahnya ngomong begitu, tukang kebunnya gak pernah merawat, tukang kebunnya gak pernah merawat, akhirnya bengkok. Akhirnya si anak ini mendengar ucapan ayahnya tersebut kesel, ya kan? Kesel, udah bagus-bagus tapi pohonnya bengkok. Kalau begitu kata anaknya, kalau begitu yuk, ayah kita lurusin sekarang, ya kan? Kita lurusin sekarang batang pohonnya. Kata si anak tersebut kepada ayahnya. Qala hika abuhu, maka ayahnya ketawa. Ketawa jujur. Ayahnya ketika Ahmad mengatakan, ayah kita lurusin sekarang. Dia padanya udah cantik-cantik, udah bagus-bagus, maka bengkok, nggak enak dilihat. Kata sahabat, ayo, kata anak tersebut, ayo sekarang ya kita lurusin batang pohonnya. Ayahnya ketawa dengar anaknya ngomong begitu. Ayahnya ketawa. Waqala lahu, maka si ayah berkata kepada anak yang punya adabnya bagus, yang akhlaknya bagus, yang dicintai oleh ayahnya karena dia punya adab yang bagus. Kata ayahnya, wahai anakku, la yata'atta zalika ya waladi li'annaha qad kaburat wa ghaladat laquha. Wahai anakku, gak mungkin pohon yang batangnya udah bengkok walaupun bunganya itu bagus, batang pohon yang udah bengkok walaupun bunganya itu bagus, kita mau lurusin gak bakal bisa, kata ayahnya. Ketahuilah wahai anakku, ketika engkau melihat pohon yang bunga mawar yang bagus itu, yang indah, yang enak dilihat, tapi ada penyakitnya, batang pohonnya itu bengkok, nggak bisa. Kenapa? Karena pohon tersebut sudah besar dan batang pohonnya itu sudah menjadi keras. Wabah sudah sakuha, batang pohonnya itu udah keras, udah tua. Batang pohonnya udah tua, udah tumbuh gede, kan namanya setiap makhluk hidup berawal dari yang kecil, kecil, muda, dewasa, terus tua, habis tua mati, mudah-mudahan kita semua panjang umur, kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada gitu. Kalau anakku gak bakalan bisa, gak bakalan bisa kita melurusin batang pohon yang udah bengkok walaupun bunganya bagus, gak bakalan bisa, kata ayahnya. Karena kenapa? Ketika engkau melihat bunga mawar yang bagus itu, yang kau lihat batang pohonnya bengkok, kita mau lurusin batang pohon yang bengkok tersebut nggak bisa. Kenapa? Karena batang pohonnya pun udah menjadi besar, karena dia batang pohonnya itu udah keras, udah tua, udah awet.
Iya. Fakadzalikal walad alladzi lam yata'addab min sigharihi la yumkin ta'dibuhu fi kabarihi. Dengerin, ya, banyak bocah-bocah. Maka begitu juga seorang anak, ya, alladzi lam yata'addab min sigharihi, yang dia nggak punya adab dari kecil, la yumkin ta'dibuhu fi kabarihi. Gak bakalan bisa kalau dia udah besar, dia punya adab. Sama seperti pohon bagus, bunganya indah, iya, bunga mawar indah, enak dilihat, cantik, tapi batang pohonnya bengkok. Kalau dari kecil gak pernah diajarin adab, gak pernah diajarin akhlak, udah gede kira-kira dia bisa dinasehatin. Susah. Iya. Udah gede kira-kira dia bisa mau diterima nasihatnya supaya dia punya adab, punya akhlak, susah. Makanya nih mudah-mudahan yang kecil-kecil diberikan adab dan bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih orang tua adabnya dibaguskan, adabnya dipakai sama orang tua. Jangan sampai sama orang tua ya adabnya nggak dipakai, ya orang tua sama guru-guru. Jangan sampai ntar kalau udah tua kita nyesel. Jangan sampai ntar kalau kita udah gede kita nyesel. Kenapa? Karena dari dulu kita gak mau belajar yang namanya akhlak. Kita gak mau belajar yang namanya adab. Bahaya nih. Yeah. Jangan sampai. Yeah. Sama seperti pohon tadi itu, bunga mawar indah, enak dilihat, cantik, tapi batang pohonnya jelek, bengkok. Iya, percuma punya ilmu banyak tapi nggak punya adab. Betul apa enggak? Iya. Apalagi kita nih anak pengajian, jangan sampai, ya, jangan sampai kita nggak punya akhlak, jangan sampai kita nggak punya adab sama orang lain. Kita hormati orang lain, yang kecil kepada yang tua hormati, ya kan? Yang tua kepada yang kecil sayangi, ya pokoknya, ya. Semua yang ngaji di sini anak-anak ya harus punya akhlaknya harus kita perbagus. Mudah-mudahan dengan akhlak kita bagus, Allah cinta kepada kita, orang tua kita cinta kepada kita, guru-guru kita cinta kepada kita, terlebih kepada orang tua dan guru-guru kita. Kenapa? Orang yang punya adab, orang yang punya akhlak, ya mau gak mau pasti dia bakal lebih hormat dengan orang lain. Betul apa enggak? Iya. Orang tua kita hormati, kita sayangi, kita cintai. Kita kalau punya akhlak, punya adab, kita pakai dengan adab kita kepada orang tua. Walaupun dia udah tua, ataupun kita melihat kepada orang yang udah tua banget, iya kan? Orangnya udah tua, udah lanjut usia, kita hormati. Jangan kita merasa kita punya ilmu, kita merasa kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ilmu kita. Enggak, jangan sampai seperti itu.